Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam kegiatan salah satu kegiatan program pendidikan guru merah, diantaranya yaitu aksi nyata, diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Alhamdulillah, kemudian salawat serta salam selalu berlimpah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN 1 Landasan Timur, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan saya dalam aksi nyata penerapan disiplin positif. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung di depan di layar sama-sama kita lihat, itu ada foto orang yang gagal benar. Nah, gagal benar luar biasa, mudah sehat terus, mudah naik haji juga, amin ya rabbal alamin. Yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN 1 Landasan Timur. Nah, kemudian untuk ibu pengajar praktek praktek saya yaitu Ibu Rahmania. Kemudian untuk fasilitator itu Bapak Ferry dan Zul Hakim. Ya, ini temanya kita 17 Agustus ya. Jadi merah putih. Nah, ini silakan Bapak Ibu yang sudah mengantuk silakan senyum dulu 30 detik ya. Silakan senyum. Iya, senyum. Nah, nanti kawan kita senyum dua. Sudah segar ya, nah senyum ya. Karena senyum itu membuat kita lebih menghilangkan stres, lebih mudah. Walaupun yang didapat lebih tua ya, ada Bapak mukanya ya, tapi orangnya masih aman ya. Iya, ada Bapak. Iya, artinya maksudnya saya dan ulun yang lebih umurnya lebih tapi iya, mukanya rautnya bapaknya itu lebih tua. Nah, kita santai aja dulu. Di sini ulun menyampaikan di depan ulun berdiri, bukan berarti ulun yang melajari ya, tapi ulun yang belajar lawan berhentian. Di sini ulun salah satunya belajar berpikir ya atau berbicara di depan orang banyak ya, dia menyampaikan pemahaman ulun tentang disiplin positif yang telah saya pelajari di program Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Banjarbaru. Nah, di sini sebelum kita mulai, nah ini kesepakatan forum diseminasi kita pada hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Yang pertama ada itu tematiknya menghargai pendapat teman. Nah, dia kita mengajarkan kepada murid kita untuk saling menghargai. Artinya pendapat teman itu menurut pemikiran yang mereka yakini. Nah, yang kedua betul menjadi pendengar yang baik. Nah, bisa kita tambah 2 atau 3. Silakan Ibu yang depan ya, Ibu Sari. Nah, Raba ya, semangat ya semuanya. Semuanya boros-boros hari ini. Nah, tentunya luar biasa mendukung. Ya, apa tambahannya kira-kira nih untuk kegiatan kita pada hari ini? Seperti kita di kelas juga, anak-anak, apa kira-kira pemikiran yang ada di pikiran aja? Misalnya apa? Nah, tambahkan. Silakan Ibu Sari. Ada apa yang dari yang salah jawabannya? Silakan Ibu Sari. Apa forum kita pada hari ini? Misalnya apa bersairan KPK bisa apa ya? Silakan sampaikan.
salah satu aja tambahannya. Oke, terima kasih Pak Restu. Menurut Ulun menjalin komunikasi yang baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Sari. Nah, artinya kita sama-sama saling menghargai dan menjalin komunikasi. Artinya bukan hanya Ulun yang memanggil ya. Nah, jadi Bapak Ibu juga ikut istilahnya pelajari Ulun ya tentang pemahaman tentang disiplin positif ya. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, alhamdulillah banyak Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan pelatihan mandiri tentang disiplin positif yang ada di PMM ya. Nah, alhamdulillah tentu sudah jualan lebih terang ya. Jangan-jangan orang yang buat terang ya. Ya lanjut. Nah itu ada lagi Ibu tambahannya kita bila mengantuk belum sorongin mikrofon ya. Nah Mas Sigar, ada Mas Sigar yang menjadi yang nonton. Ya silakan Ibu Fatimah tambahannya apa ya? Nah ya senang benar-benar biar tertawa senang benar-benar tersenyum itu. Nah itu adalah sedekah untuk Ulun ya, bersedekah walaupun ada lawan duit, ada lawan uang. Ya lanjut. Lanjut ya, satu lagi kalau tambahannya misalnya apa? Pak, ya silakan Ibu. Menjaga kebersihan ruangan. Nah iya betul ya, tepuk tangan dulu. Iya, nah ini untuk kenyamanan kita di kelas kan. Nah jangan bikin apa yang anak-anak aja kita perintahkan untuk bersih di kelas ya. Kita juga sebagai guru memberi teladan ya. Nah kamu ingat ya, untuk ingat tadi di antara disiplin positif adalah itu tentang istiqomah dalam kebaikan ya. Lanjut. Nah ya sudah kita tadi ya di antara tambahannya. Lanjut, kesepakatan kita bersama artinya kita yang membuat kesepakatan tersebut dan kita sadar dari dalam diri kita untuk melaksanakan apa yang telah kita sepakati atau kita yakini tadi. Nah, lanjut. Nah, pada ya di sana ada gambar kita atau foto kita sedang menerima anak-anak ya, menyambut anak-anak di pintu gerbang. Kita menunggu anak untuk bersalaman. Nah itu adalah salah satu ya yang paling yang paling pokok bagi saya itu termasuk yang pokok ya. Artinya kita menyapa atau menyambut anak-anak kita dan memotivasi atau memberi semangat kepada mereka. Misalkan anak-anak saling semangat ya, hari ini kita misalnya ada senam atau hari ini kita belajar menggambar. Nah bisa diberi semangat kepada mereka. Jadi istilah yang ulun dengar yang ulun tangkap dari pembelajaran PGB itu dari instruktur ya, yang menyampaikan kurikulum merdeka itu intinya anak datang dengan senang, belajar dengan senang, bapak ibu gurunya belajar dengan senang, anak-anak pulangnya dengan senang, dan itu aja intinya kurikulum merdeka. Ada banyak ya. Secara sederhana artinya anak-anak datang dengan senang, bahagia mereka datang, kadang tertekan, aduh hari ini Ibu Sipa banyak pulang hafalan. Nah, ada di dalam hati mereka. Nah, jadi supaya kita kepada anak kita membuat mereka senang ketika datang ke sekolah, itu diantaranya. Lanjut. Nah, seorang guru yang baik diharuskan, kalau bisa diharuskan memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang di sebelah kanan itu. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah itu kalau di dalam bahasa agama, kalau dari saya itu menerjemahkannya adalah disiplin itu adalah istiqomah. Kemudian untuk positif itu kebaikan. Nah jadi kita istiqomah dalam kebaikan. Artinya kita menjalankan nilai-nilai yang baik untuk kita jadikan menjadi teladan untuk murid-murid kita di sekolah. Selanjutnya yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah artinya apa yang melatar belakangi perilaku yang dilakukan oleh manusia. Artinya setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Nah itu ya. Jadi kita bisa
melihat anak-anak apa alasan mereka melakukan sesuatu. Ya, selanjutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Selanjutnya lagi kebutuhan dasar manusia, artinya apa dasar-dasar yang diperlukan oleh manusia. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, itu bagi Bapak Ibu yang sudah sudah melaksanakan pelatihan mandiri itu sudah paham ya tentang restitusi. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ya, selanjutnya, nah ini yang pertama, disiplin positif. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, ke materi yang ada, walaupun kita lagi kepada Ibu Ibu Karimah, mana telepon saya tadi? Oh ya, nah ya, Ibu Karimah bisa menambahkan kira-kira apa yang dimaksudkan disiplin positif? Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Restu yang memberikan kesempatan kepada Ulun. Menurut Ulun, disiplin positif itu sedang kayak rapi ketika upacara bendera barisnya, Pak. Kemudian anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul. Kemudian anak-anak datang tepat waktu. Terus ya. Iya, terima kasih Ibu Karimah atas tambahannya. Nah, jadi sama-sama kita ketahui bahwa disiplin positif itu contohnya diantaranya anak-anak datang tepat waktu ke sekolah. Nah, itu kadang-kadang ada ya di CGP ini yang kadang-kadang di luar nurul ya kata-katanya. Kemarin Bapak yang dari BGP ya, Badan Guru Penggerak, kita sebagai guru penggerak jangan lagi datang tepat waktu ke sekolah. Ya kan? Kenapa kayak gitu ya? Jangan lagi datang ke sekolah itu tepat waktu. Kok bisa? Nah, kenapa? Jadi ya sedih. Kalau kita tepat waktu datangnya, berarti absen di jam 8, terakhir kita datang jam 8 kurang 2 menit, tepat artinya tepat waktu. Nah, berarti harus berubah, kita harus datang lebih awal waktu. Ya, itulah kata-katanya pertama bingung berdua kenapa jadi kayak gitu. Nah, itu salah satu tambahan ya, artinya pemikiran atau analoginya seperti itu. Jadi kita guru harus mempraktikkan juga datangnya di awal waktu agar kita ketika menyampaikan kepada anak-anak yang terlambat ketika upacara itu kita sudah melaksanakan atau memberi teladan kepada mereka. Ya, Jom. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali. Ya, kalau bahasa Banjar ditinjau itu ditinjak apa ya? Ya, ditinjau artinya kita lihat kembali. Ya, itu bahasa Banjar ya tambahannya. Ya, lanjut adalah penerapan disiplin sekolah kita. Nah, kita tinjau, kita lihat kembali. Kira-kira apa nih? Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Kemudian apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Nah, kira-kira Bapak Ibu aturan sekolah kita apakah perlu kita tinjau atau kita tambah lagi? Silakan Ibu minta bantuannya kepada Ibu Ning, tambahannya sedikit tentang ya peraturan atau disiplin di sekolah kita. Silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Restu untuk menambah disiplin itu Bapak katakan yang menambah disiplin yang ada. Mungkin kalau untuk menambah nggak usah ya, karena disiplin yang ada sudah banyak. Mungkin hanya kita ya ditingkatkan aja lagi untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak ditingkatkan aja lagi. Kalau untuk menambah rasanya nggak perlu. Karena sudah banyak disiplin-disiplin yang ada kita terapkan kepada anak-anak di sana. Taruh untuk Ibu ini, ya terima kasih Ibu Pusenisi atas tambahannya luar biasa. Nah, jadi sebetulnya kita itu sudah
menerapkan disiplin positif ya, artinya disiplin yang baik dari dulu ya, dari generasi ke generasi. Nah, tinggal kita meningkatkan kesadaran dalam diri kita dan diri anak-anak kita. Nah, tadi ada istilah ya, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, jadi kesadaran dari dalam diri mereka. Nah, jadi kesadarannya harus dari dalam diri mereka. Kemudian disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi tepat ya apa yang disampaikan Ibu Kusyaning tadi, sangat diperlukan kesadaran dalam diri kita dan diri murid-murid kita yang ada di sekolah. Nah, terutama kesadaran diri dan yang berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, ya, lanjut. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Dian Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, namanya pengaruh yang sudah disiplina, yang itu pembacanya yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah, dia intrinsik bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai serta bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, itu ada gambar anak yang upacara. Nah, mohon maaf nih gambarnya tidak sempat menaruh foto kita di situ. Nah, jadi ada foto gambar di sekolah lain aja atau kartunnya. Nah, itu salah satu contoh disiplin, itu artinya ketika upacara. Lanjut. Nah, ini disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan lagi berpaksaan ataupun hukuman. Sudah dia. Nah, ini dengan kata lain, ya sama dengan tadi katanya. Dengan kata lain, disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, itu ada gambar anak kita sedang belajar keras. Nah, ini renungan tambahan dari penjelasan tadi, makna disiplin menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, sudah sama-sama kita ketahui. Ya, sambil lo mencari. Nah, pertama yang saya berkesan pada pendidikan guru penggerak ini adalah pertama yang dipelajari tentang pendidikannya atau filosofinya, ada yang dipakai adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ya sengaja tulis ini artikel aja, kita baca sama-sama supaya kita bisa menerapkan sama-sama literasinya atau membacanya. Ya, silakan Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini pemahaman kita kebanyakannya, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir
dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini kata kuncinya di sini. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan. Nah, pada saat ini momennya kita adalah 17 Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat subdisiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan subdisiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Nah, itu ada pustakanya. Nah, ya, dari sini masih banyak bacaannya, tapi dapat kita ambil bahwa disiplin itu lebih ditekankan kepada kesadaran diri kita masing-masing. Nah, ini yang terakhir. Nah, jadi indah sekali bukan pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin di atas. Mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin diri. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Artinya yang lebih utama itu adalah disiplin pada diri kita masing-masing. Ya, selanjutnya, oh iya, ini nilai-nilai. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang biasa kita tanamkan kepada anak-anak kita, banyak dari nilai-nilainya. Nah, tadi ada banyak nilai disiplin. Nah, diantaranya ini ada dari berbagai lembaga atau institusi. Mari kita lihat sekilas ya, kita lihat sekilas berapa? Sekilas tentang disiplin. Nah, ini ya, banyak lembaga yang mendefinisikan tentang disiplin. Di antaranya itu PYP. Nah, itu kepanjangannya Ibu Primer Yes. Nah, itu mengemukakan sikap murid yang mereka definisikan, yaitu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Nah, itu sangat banyak diantaranya. Nah, dari banyak itu, saya minta bantuannya kepada Bapak Ibu untuk bisa sama-sama kita memahami, misalnya itu tentang antusias. Nah, misalnya ya, saya minta bantuan kepada Ibu Nur. Kita sama-sama memahami kira-kira apa arti dari antusias yang bisa kita terapkan kepada anak kita di sekolah. Ya, silakan. Ya, misalnya apa ya? Terserah aja contohnya. Ya, semangat. Ya, bisa. Antusiasnya misalnya semangat dalam berolahraga. Betul. Ada lagi tambahan? Iya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Nur. Ya, bisa menambahkan. Ya, yang apa ya? Antusias apa? Ya, cukup ya. Nah, bisa ya. Banyak anak-anak kita itu ada ya, anak itu senangnya olahraga aja ada ya. Ya, ketika belajar di kelas tuh banyak yang malas ya, banyak menabrak ya di kelas.
oleh dia belajar, tapi ketika Bruno atau Pak Agus itu yang balik ke lapangan, lanjut ada mobil lagi ya, pokoknya asal ada bolanya, oke berarti kan ada urusan doang. Nah asalnya mengantuk, yang asalnya anak guling di kelas, pasti semangatnya. Nah itu kebanyakan ya anak-anak kita. Nah itu diantaranya kita bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu kemudian bisa kita pelajari lagi di praktik seperti ini tentang anak-anak yang masing-masing mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Nah itu ya, lanjut. Ya masih banyak di bawahnya, kita lihat aja bahwa banyak pemahaman atau definisi tentang nilai-nilai kebajikan yang ada di sekeliling kita yang bisa kita terapkan. Ya, nah ini banyak ya. Nah, ya banyak. Nah, itu semuanya adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita. Lanjut. Ya, nah dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan tersebut, nah pada saat ini pemerintah kita menggalakkan atau memilih yaitu pelajar Pancasila. Nah ini banyak sudah hafal lagunya pada Pancasila. Ya silakan nanti dinyanyikan kepada murid-muridnya. Kalau saya jujur suaranya kurang bagus, jadi dibaca aja. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah itu sudah hafal semuanya. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, iya. Nah ini ada paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol. Nah ini intinya kita bersama-sama. Nah kalau stimulus respon itu kebutuhan atau realitas kita itu dianggap sama. Nah, tapi kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita adalah berbeda. Kemudian ada intinya. Nah ini yang saya bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi guru kebanyakannya berpikiran bahwa guru bisa mengontrol murid-muridnya. Apa yang diperintahkan guru menganggap mereka semua mengerjakannya dengan senang. Padahal, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi banyak anak-anak kita yang masih menggunakan motivasi ekstrinsik ya, karena takut diundur dan yang lainnya. Selanjutnya, nah ini tentang motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah di sini banyak menghubung, ada kata-kata dia menghubung dengan penghargaan. Nah ini kenapa? Pertama kita mendengar jujur untuk saya pribadi itu menghubung dengan penghargaan itu rasa lucu ya. Apa sesungguhnya makna di dalam kata-kata tersebut oleh pakar pendidikan, yaitu menghubung dengan penghargaan. Nah, jadi untuk memahami ini kita baca sama-sama artikel sedikit ya. Nah, menghubung dengan penghargaan. Nah ini. Ya di sini ada seorang tokoh pendidikan yang bernama Alfikon. Nah Alfikon mengatakan bahwa penghargaan itu sebenarnya adalah menghubung. Nah itu
mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang, nah ini yang sama yang jangan kita ketahui, yaitu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah itu ya, menurut pendapat beliau bahwa belajar itu sudah merupakan adalah penghargaan kepada diri mereka yang asalnya tidak bisa membaca, sangat luar biasa. Kalau anak-anak sudah bisa membaca, ya mikrofonnya, ya bila yang mengantuk ulun juga mikrofon, kayak anak-anak juga ya, ada apa ya, iya Burika belum, ada apa? Izin Burika, ulun saya minta tambahan. Nah itu pernahkah Ibu Rika di dalam kelas itu melajari ya, mungkin karena kita rolling kan pernah melajari anak-anak yang asalnya belum bisa membaca kemudian bisa baca. Bagaimana perasaan Ibu Rika ketika anak tersebut bisa membaca yang asalnya buta huruf, jadi yang kurang bisa? Ya silakan Bu Rika. Perasaan saya pada waktu mengajarkan anak, mungkin terlambat daripada teman-temannya, perasaan saya luar biasa. Artinya perjuangan kita tidak akan sia-sia membimbing agar mereka bisa sama dengan teman-teman yang lainnya. Perasaan Ibu Rika bagaimana? Senang. Iya, senang dan bahagia kan? Karena kita sangat merasa bangga atau senang karena anak yang asalnya tidak lancar membaca atau lambat itu menjadi misalnya itu ada perlu anak itu membeli wadai nasi bungkus ataupun yang lain, ada perlu, tapi kita melihatnya bisa membaca. Mana Ibu Ayut mana? Nah Ibu Ayut ciga sidin rikiahan lah rikiah aja malas-malas sidin, alhamdulillah. Ya si Adit nah waktu mengajarkan dia dasar Banjar sedikit kerawal lah. Dasar sih Pak, kayak apa baca beberapa kepala guru, kayak apa dipati beberapa sudah Adit, kira-kira kamu besarnya nanti jadi apa? Iya jadi besar ya. Nah kamu cita-cita jadi apa? Bisa jawabnya lupa jawabannya, bisa jadi guru. Kira-kira guru tuh perlu nggak bisa menulis? Perlu kan? Ya Pak perlu. Tapi tak apa, kita setelah sedikit menulis dia pulang. Kira-kira guru tuh perlu nggak bisa baca? Perlu. Tapi boleh membaca. Nah kemarin ketemu si Adit ya sudah kelas berapa sekarang? Yang kesempat, alhamdulillah bisa membacanya, alhamdulillah. Senang jujur dari hati, alhamdulillah ya Allah. Doa saya setiap malam untuk anak buah saya berhasil kabul, anak-anak bisa belajar dengan baik. Itu sudah penghargaan yang sangat luar biasa karena jujur guru adalah paling banyak memiliki pahala yang investasi masa akan datang. Bayangkan anak yang asal udah bisa membaca itu seumuran selamanya, sampai kita meninggal masih pahalanya mengalir. Itu kelebihan seorang guru, selamanya itu pasti akan terus mengalir. Misalnya si Adit punya anak, kita pelajari anaknya, kemudian Adit punya murid sekolah, pelajari muridnya. Dulu Bapak Adit kan sudah jadi guru, misalkan Bapak Adit pernah punya guru Bapak Restu dan Ibu Ayu dan ibu yang lainnya itu mengajari dengan sabar dan mengajari Bapak Adit, dan alhamdulillah sekarang Bapak Adit jadi seorang yang bisa baca, bisa menulis, dan sekarang jadi guru. Nah jadi kalian juga harus semangat untuk bisa belajar. Nah jadi malasnya bisa dikurang-kurangi. Nah itu merupakan suatu penghargaan yang sangat luar biasa walaupun tidak berbentuk material atau duit ataupun yang lainnya. Lanjut. Iya. Sedikit lagi Bapak Ibu. Nah ini
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini jujur saya sangat tertarik untuk menyampaikan ini karena ini merupakan salah satu alasan mengapa tidak adanya peringkat itu di dalam kelas ya. Yang pertama, bacakan aja pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap penghargaan tadi. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, itu hanya bisa berlaku atau berjalan itu di waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, misalnya memberi uang kepada anak atau memberikan pensil atau memberikan hadiah es krim nih. Nah, lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri mereka. Nah, jadi hendak mengerjakan ulangan pasti bila dapat 100 dapat apa? Es krim misalkan. Nah, itu sangat beralasan ya kenapa penghargaan itu dapat sebagian mengatakan adalah penghukum ya. Lanjut, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, jadi dapat tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah baik. Misalnya kita mengerjakan, anak-anak mengerjakan ulangan, itu yang mereka lakukan itu adalah baik, artinya bagus nih menjawab soal-soal. Nah, tapi mereka tidak merasa karena ada penghargaan. Nah, lanjut, penghargaan tidak efektif. Nah, ini banyak penjelasannya. Kita baca salah satu aja. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Artinya bila ada hadiah, ya mau melaksanakan anak-anak, nah itu kurang efektif. Nah, ini penghargaan merusak hubungan. Nah, diantaranya penjelasannya, ketika seorang anak diberi penghargaan atau dipuji di depan orang lain, depan anak-anak yang lain, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang-orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, itu diantaranya penghargaan dianggap merusak hubungan. Walaupun ada juga ya, perlu juga kita memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Nah, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, ya penghargaan mematikan kreativitas. Nah, artinya ketika melakukan sesuatu itu tidak bebas ya. Lanjut, penghargaan menghukum. Nah, iya, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, ini yang perlu garis bawahi, yang saya garis bawahi, dalam sistem ranking mereka teman-teman yang lain mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, jadi yang paling merasa bangga adalah hanya yang juara 1. Nah, yang lain juara 2, 3, 4, dan 5, dan 6 dan seterusnya itu akan merasa dihukum. Nah, ini sekedar pendapat ya, sekedar kita renungan saja. Nah, untuk penerapannya bisa kita sesuaikan di dalam kelas. Nah, terakhir, ini yang bagus nih, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ya, jujur Bapak Ibu, anak
saking semangatnya Allah baterainya. Ya jujur Bapak Ibu, di hati pribadi ulun ketika anak ulun apa saya Pak Bono saya baru ulun ya. Ya ketika anak saya Muhammad Abdurrahman Al-Khairi, yang artinya seorang laki-laki yang penuh kasih sayang dan sangat baik akhlaknya, amin ya rabbal alamin. Karena nama adalah doa dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Nah itu Abdurrahman jujur termasuk pembebel juga. Nah berulang ya lambat membaca. Nah jadi ulun pelajari perlahan-lahan, kadang-kadang tercukup waktunya, apalagi ditambah anak CGP ini kisahnya. Nah bagi kita mudah-mudahan sertifikasi juga, amin. Mudah-mudahan lancar dan kita doanya Bapak Ibu, mudah lancar, mudah-mudahan tidak halangan lagi. Ya minta dukungannya dan doanya, mudah kita semua selalu sehat walafiat. Ya khususnya teman-teman yang sedang PPG. Ya jujur deh, kembali lagi, jujur anak saya termasuk kekurangan waktu untuk mengajari anak saya untuk bisa membaca. Nah, alhamdulillah ada punya istri yang sangat luar biasa, yang cantik jelita, yang luar biasa. Iya, nah ya itu kita wajib menyayangi, bukan apa sih pahala itu menyayangi istri ya, sejauh istri kawan. Nah, jadi sayangnya ya Allah. Nah, kita salah sayangnya kekurangan. Ya, kalau menyayangi sekedar kan wajar ya, karena ada apa? Iya, artinya kita saling menyayangi dan mengayomi semuanya ya Allah. Laki-laki adalah pemimpin perempuan, nah jadi lepas saja laki-laki pemimpin dan mengayomi ya Allah. Ya lanjut, nah, alhamdulillah ada istri yang bisa mengajari. Alhamdulillah ketika awal kelas 1 belum bisa, pertengahan semester 1 alhamdulillah bisa membaca. Artinya walaupun masih begitu ya, masih belum lancar. Nah itu sangat hati orang tua sangat bangga ya, alhamdulillah. Artinya anak kita bisa membaca. Nah itu sudah penghargaannya, tidak perlu kita memberi dia apa-apa ya, dia sudah senang bisa membaca. Jadi ketika ada di HP bisa membaca, ketika di jalan Abdurrahman Al-Khairi, kira-kira itu apa bacanya? Bisa membuang sampah pada tempatnya, alhamdulillah bisa dia membaca. Nah dulu waktu kecil Abdurrahman, ini apa gambarnya? Membuang sampah pada tempatnya. Padahal kenapa? Dia tahu karena ada gambar anak kecil yang membuang sampah. Nah dia hanya bisa membaca gambar. Nah sekarang dia sudah bisa membaca bacaannya. Nah itu sudah penghargaan yang luar biasa ya, kepada diri kita, orang tua dan anak-anak kita. Nah lanjut. Iya ini ke semangat ke pastirnya, mendingan aja artinya ya lanjut. Ya, lanjut. Nah, keyakinan kelas, ya sudah kita ketahui bersama. Ya, keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, sebagaimana yang tadi kita di awal sudah saya meminta kepada Bapak Ibu untuk menambahkan kesepakatan kita ketika diskriminasi apa tadi? Budaya positif ini. Nah itu contohnya kita bisa menerapkan kepada anak-anak. Artinya kesepakatan yang ada di kelas itu kita buat bersama-sama. Setelah disepakati maka menjadilah keyakinan kelas. Nah itu sudah kita laksanakan bersama. Nah ini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah ini sudah kita pahami bersama. Nah, jadi kita praktekkan tadi sama-sama Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, ini sebagai contoh keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Bisa kita tempel di dinding sekolah, dinding kelas kita tentang keyakinan kelas. Jadi nanti apabila ada mereka bertengkar, apalagi ada permasalahan di kelas, kita bisa membaca kembali bersama-sama atau mengingat kembali tentang keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Oh iya ini ternyata salah buka tadi, tadinya contoh yang keyakinan kelas dari saya pendidikan agama Islam. Bapak lanjut. Nah ini ice breaking apa ya Bapak Ibu yang ramai ice breakingnya? Iya ice breakingnya ya silakan Bapak Ibu berdiri barang tolong. Ya berdiri dulu kita ice breaking. Sampai ada mantul, satu part aja lagi. Ya. Iya. Ini permainannya
sederhana aja. Silakan menghadap dengan kawannya Pak ya. Ya, dengan Bapak Ibu yang di sampingnya, dengan kawannya ya. Silakan menghadap dengan kawannya di samping. Dua orang cari pasangannya masing-masing. Cie, merasakan pasangannya. Berarti bisa kayak itu dengan kawan. Iya. Nah, silakan menghadap dengan kawannya. Nah, ini permainannya kita kayak main bola ya. 1-0, 2-0 nih bola-bola. Traktor apakah bermain skripnya atau dibuat ke bawah. Ya, petunjuknya begitu sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas ya. Nah, ini supaya kita supaya segera ada, mungkin pernah sudah sering dilaksanakan di kelas. Silakan majukan tangan kanannya ke depan menghadap menghadap ke kawannya, ya. Contohnya kayak di rumah. Nah, tangan maju. Nah, ya. Yang di sebelah kanan orang ini ya bagiannya yang bagian sebelah kanan itu apa yang dulu ya, ayam ini ya, sebelah kanan ayam misalnya katanya ayam ya, jadi yang jadi ayam gitu, ayam juga. Nah sebelah kanan sebelah kanan saya itu ayam, jadi nanti kalau bilang ayam nanti dia yang bergerak kan, jadi ketika saya bilang ayam dia yang bergerak nanti yang melakukan ya itu. Kemudian dari sebelah kiri itu bebek ya, nah ya bebek. Apabila saya bilang bebek, maka yang menapak atau menangkap tangannya ada yang bebek ya, yang sebelah kiri saya gitu. Nah ya, paham ya? Berpaham gitu. Kalau saya bilang dulu, maka bertangkap tangannya ke atas ya, burung terbang mana? Ini adalah uji bagusnya aja. Dan itu bilang malah, dan terus berdasarkan 3 kali bisa skrip seperti oleh iya ya fokus ya silakan ya tentukan ya kalau yang seperti itu tentukan siapa yang ayam siapa yang bebek bisa tentukan dulu supaya ingat ya apabila bilang ayam berarti yang sebelah kanan dulu menapak ya jadi sebelah kanan di tangannya bilang anak tapak berarti kalah lah. Ya, bilang kalah. Berarti apabila si ayam kau napak, berarti menang ayam, berarti yang kalah bebek kan? Nah, bilang kalah jadi 1-0. Ya, ini kedua hasil ya. Ya, fokus. 1, 2. Ayam langsung, yang merasa ayam itu langsung nangkap sitik lah, kita bilang bebek. Bila yang burung berarti akhirnya burung lah. Bukan bila ada menyambut berarti kalah ya lah. Ada fokus nah, bila tangannya ke belakang atau gimana berarti kalah ya lah. Bukan gerakannya kayak ini, oh kayak ini aja. Ini aja, gerakannya kayak gini, burung. Bila bilang burung, ini keduanya. Bila ada menyambut berarti kalah. Ada fokus, udah bilang ayam. Berarti yang ayam kenapa? Bila ada yang bebek itu depan ini tangannya. Bila yang ada berarti tengah ayam. Bila yang ada depan. Ya, 1, 2, setelah kita tes lah ya. 1, 2, 3. Burung. Fokus kan? Gerakan belum? Apa kan gerakannya? Kalau fokusnya bergerakan ya. Rasanya masukkan ya, boleh detik. Ya, oke, fokus aja ya. Ini bola ya. Nah, ini bola ini. Bola bila kalah, bila menang, silakan selebrasinya ya Pak. Kayak menangkan ada berapa? Iya, 1, 2. Ayam. Fokus ya. Yang bermain anak-anak aja, tapi belum fokus ya. Dengarkan apa yang saya ucapkan, apa yang saya ucapkan. Ya, lagi. Karena tidak berbunyinya. Lagi. Berapa? Yang masih tahu berapa? Ada pek yang masih tahu berapa? Yang siap bayar ya Pak? Aman? Ya. 1, 2, fokus an. 1, 2, 3. Bebek.
Iya, ini belakang. Ya, betul. Boleh ya, lima kali, boleh pas ya. Kalau ada yang 3 2 kan, 2 3 lumayan ya. Penentuannya terakhir, betul. Dan yang mana ya? Fokus. 1, 2, 3. Ayo! Mana? Ayo, kita kan dulu ya. Fokus masa. Fokusnya mana pikirannya ya? Sekali lagi terakhir. Ya, sekali lagi. Penentuan nih. Ya, panasnya. 1, 2, 3. Ayo. Ayam. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih semua. Alhamdulillah. Iya, tahu mana dia fokusnya kemana ya? Walaupun sudah mantap ada apa? Iya. Iya, nah itu penghargaan ya, lalu bisa membuat dia membuat dapat itu tertawa. Nah itu sangat luar biasa. Iya, dasar itu fokusnya adalah bang, adanya bingung pas ketika adanya. Nah ini lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia, pernyataan ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar tata tertib sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Artinya mereka untuk apa saja? Merasa dihargai atau apa ya? Nah itu artinya mereka. Nah ini mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Azan ke musibah. Azan. Ya. Ya berarti sekurang ya pastinya. Ya, lanjut kalau percepat bertahan hidup. Itu tahu ya semuanya adalah makan dan sandang semuanya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah itu tadi oleh pasangan ya yang lebih utama ya. Ada apa aja tambahan pasangan lain? Apa ya Allah artinya diterima kayak tenang. Iya. Ada apa ya? Penyayang. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Yaitu selanjutnya penguasaan, kemudian kebebasan. Nah itu penguasaan itu lebih kepada ya, dan kita beri sebentar. Ini beberapa menit lagi. Kembali, yaitu sama-sama kita lihat di depan, yaitu kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, maupun kesenangan. Lanjut, nah ini, adakah yang mau membutuhkan ini? Mau, adakah? Ya, adakah yang cita-citanya punya rumah sebesar ini? Iya, alhamdulillah sama ya. Nah, jadi apa yang kita inginkan bisa kita cita-citakan terlebih dahulu. Iya, kalau rumah seperti ini enak aja dilihat ya. Cara membangunnya bisa. Jadi seorang di rumah bagaimana pihaknya 4 dalam bisa gitu. Nah, untuk lebih memahami tentang kebutuhan dasar manusia, mari kita baca bersama artikel berikut. Nah, itu ada artikelnya, kita lihat sedikit tentang kebutuhan manusia. Ya, sedikit aja segera kita buka ya, kebutuhan dasar. Untuk penjelasannya, nah ini ya, sebentar kita buka dulu. Wah, di sini benar ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah itu adalah survival, bahasa bagiannya atau bahasa Inggrisnya dong. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, nah seperti rumah dan makanan. Nah itu yang utama, uang kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan bentuknya, psikologis dan selanjutnya
penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, itu biasanya anak-anak di kelas dia merasa ingin ingin diakui, kebutuhan ingin diakui bahwa dia bisa menjawab soal-soal atau bisa belajar dengan baik. Nah, itu mereka membutuhkan itu. Kemudian kebebasan, nah, kemudian untuk menentukan pilihan mereka. Nah, itu bagaimana mereka bisa gaya belajar mereka seperti apa, apakah auditory ataupun visual dan yang lainnya. Kemudian kesenangan, nah ini kebutuhan untuk merasa senang. Nah, makanya kita perlu penjualan tuh healing atau apa itu. Nah, itu diantaranya adalah kebutuhan untuk kesenangan kita. Lanjut. Nah, ini rumah tadi, lanjut. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Itu yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan selanjutnya sebagai manajer. Nah, videonya ada itu di videonya 1 menit atau 2 menit itu. Kita buka dulu video. Nah, ini posisi kontrol. Untuk calon guru penggerak, video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan ke pekerjaan meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Terus dulu dong, kita kan teman. Wah, jadi penampilan tadi apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Cepetan sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu.
dari video tersebut, nah itu ada 5 contoh posisi kontrol. Nah itu yang pertama tadi adalah sebagai pengukur, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah dari 5 posisi tersebut, nah di antara kelima posisi tersebut, kontrol yang sebaiknya guru menggunakan adalah digunakan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, terakhir segitiga restitusi. Nah, itu ada 3 tahapannya. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah ini banyak kata-katanya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu di antara kata-katanya yang menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, nah itu kemudian kata-katanya di antaranya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini misalnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Jadi kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Nah ini, mari kita baca bersama dan saksikan contoh skenario segitiga restitusi. Nah ini terakhir ya. Nah terakhir kita menonton video tentang restitusi yang pernah saya lakukan di untuk memenuhi tugas dari CGP. Ya mana nih? Ini sekitar 3 atau 4 menit kalinya. Nah ini silakan kita lihat bersama. Nah ini tentang disiplin, tugas saya tentang disiplin positif. Nah itu bakal disiplin positif. Ya di dalam sini ada nanti video tentang restitusi. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Nah ini skenario kasusnya. Kemudian, nah ini segitiganya sebagaimana di materi tadi. Nah kemudian ini videonya. Setelah kita saksikan bersama-sama, itu adalah contoh dari
restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya kurang jelas, suaranya kurang nyaring. Selanjutnya setelah kita menyaksikan video restitusi tersebut, pada video tersebut menjelaskan tentang anak yang mencontek ketika ulangan dengan alasan dia tidak belajar pada malam hari karena lupa bahwa pada hari tersebut ada ulangan PAI. Nah, jadi yang keluarnya dia akan minta bantuan dengan bapak ibu, ayah dan ibunya di rumah agar mengingatkan apabila ada ulangan ataupun tugas-tugas dari bapak ibu guru. Nah, jadi inti dari restitusi bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan perbaikan itu dari pemikiran mereka, ya, agar mereka bisa bisa melaksanakan apa yang menjadi awal mereka untuk menjadi lebih baik. Kalau yang kita dulu yang menyarankan, mungkin mereka tidak bisa melaksanakan. Tapi kalau saran itu atau jalan keluar tersebut dari pemikiran mereka sendiri, maka mereka akan mudah untuk melakukannya sendiri. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala kekurangan dan kesilapannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, alhamdulillah.